Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau bersorak-sorai karena Dia Allah yang hidup, Allah yang setia dan benar. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersatu sebentar, menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ke belakang. Tuhan sudah menyertai kita semua. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa hidup sampai saat ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ini hati kami Tuhan, lawat kami Tuhan, perkenankan kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur, kami terima kasih Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit.
setiamu yang gak pernah habis buat kami semua. Kami datang pada hari ini, kami bersyukur, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Tuhan, rawatlah kami satu persatu Tuhan. Kiranya Engkau yang meringankan beban kami semua Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau. Kami mau belajar setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji. Kami mau bersorak-sorai menyebut Engkau Allah yang hidup, Raja yang perkasa, Allah yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau memuji nama Tuhan bisa angkat tangannya. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang setia dan benar. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang menyembah, layak diimbang, jiwaku bersorak sama Engkau, yang setia dan benar. Yes, tak pernah tinggalkan. Selalu bersama, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan. Akan bersuka karena kasih. Bapak Ibu percaya kita orang-orang pemenang, lebih dari pemenang, karena Tuhan telah bangkit, kita juga dimenangkan.
yang diinginkannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedatangannya ini, kedatangannya, kedatangannya ini. Tuhanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi paginya, pasti kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi paginya, pasti kemenangan. Ku menang. Haleluya. Tuhanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi paginya, pasti kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi paginya, pasti kemenangan. Ku menang. Haleluya. Nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita bisa bersorak-sorai memuji Tuhan sama-sama dengan penuh sukacita tentunya. Tuhan pasti senang akan pujian kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau menyambut firman Tuhan. Karena tak terukur kasih setia Tuhan buat kita semua. Kini saatnya kita meneladani Tuhan Yesus untuk saling mengasihi sesama kita.
kesempatan pagi hari ini kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat umat-Mu yang setia. Kami percaya Tuhan, hari ini kami dapat menikmati berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari, bahkan 1 minggu ke depan. Kami percaya bahwa Kau sungguh amat baik, Kau menolong, melindungi, dan memperhatikan setiap umat-Mu. Pada pagi hari ini kami mau membaca, merenungkan kepada firman-Mu. Beri kami kekuatan dapat mengerti apa menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk dapat melakukan isi hati-Mu, karena kami tahu Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus sudah percaya Tuhan Yesus terbaik. Apapun keadaanmu hari ini, katakan amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya membaca ada sebuah berita duka. Bapak Ibu sudah membaca berita duka hari ini? Belum. Pemimpin Iran meninggal dunia. Berita Tempo pagi hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kalau terjadi perang di luar sana, kita yang di Indonesia pasti akan terkena dampaknya. Ya. Kalau sudah perang dimulai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua kebutuhan yang kita butuhkan, yang kita perlukan hari-hari biasanya akan mengalami kelangkaan barang, akan mengalami kenaikan harga. Kalau sudah begitu, dampak dari perang dunia apa? Kelaparan, cari uang susah, cari makan juga susah, saudaraku yang dikasih. Tapi percayalah saudaraku, Tuhan menghendaki bahwa umatnya itu mengalami keadaan baik. Amin. Tuhan memiliki rancangan bahwa umatnya itu dirancang untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara tidak mendekat kepada Tuhan, nanti kalau perang sudah dimulai, ya, tidak menunggu 2 bulan 3 bulan, 1 bulan ke depan pasti ada sesuatu yang bergejolak dalam perekonomian di Indonesia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu yang kita butuhkan adalah membangun iman kita, mempertebal iman kita diperkuat, iman kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya mengajak saudara di bulan Maret, mengawali bulan Maret, kita membangun iman, ya. Karena hari ini kita mendengar bahwa di luar sana sedang tidak baik-baik saja, pasti akan berdampak ke dalam, ya, dunia kita. Maka dari itu saudaraku, hari ini saya mengajak saudara membangun iman yang kuat. Bagaimana supaya membangun iman yang kuat? Saudaraku, udahlah Pak, gak usah iman, ya kan? Itu sudah basi gitu kan. Nah saudaraku yang dikasih itu, tujuan saudara, tujuan kita dalam beribadah selain memiliki iman, itu apa? Ya, tujuan kekristenan kita hidup dalam Tuhan, selain memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, itu apa yang lainnya, saudara?
Oleh sebab itu hari ini saudaraku, ya, mulai merubah paradigma kita, mulai memikirkan kita, dan saya ingin mengajak saudara memperkatakan hal ini. Di antara ketaatan dan kesetiaan itu berdiri kerendahan hati. Orang yang punya iman, dia akan membangun hidupnya di dalam Tuhan, dan dia akan mengalami kerendahan hati. Orang yang rendah hati dalam kehidupannya, ia akan memperoleh apa? Yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah kehormatan, yang ketiga adalah kehidupan. Jadi komplit, saudaraku. Tuhan mau kita memiliki keadaan yang baik. Dan yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah banyaklah mendengar, saudaraku. Kenapa? Banyak mendengar, karena pendengaran kita itu, Alkitab katakan, berilah aku pendengaranku itu setajam mungkin. Ya, makanya mendengar dengan baik. Kunci untuk membangun iman kita adalah mendengar dengan baik. Kalau kita mendengar yang dengan baik, maka nanti akan timbul sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita. Setelah sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita, itu terjadi dalam tindakan kita. Kalau tindakan kita itu kita ulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita ulang-ulang akan menjadi karakter, saudaraku. Kenapa firman Tuhan itu diulang-ulang? Kenapa firman Tuhan itu diulang-ulang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan penting dalam kitab Yeremia dan Yesaya adalah bertobatlah. Berapa banyak orang Israel yang bertobat dalam pelayanan Yeremia? Berapa puluh tahun Yeremia melayani bangsa Israel? Kabar beritanya cuma satu, bertobatlah. Berulang-ulang hampir tiap hari, hai bangsa Israel, bertobatlah. Hai bangsa Israel, kembalilah kepada Tuhan. Tiap hari, Bapak Ibu. Bosan gak? Bosan gak? Ya. Kalau saudara sebagai seorang anak, ya, diomelin tiap hari, kira-kira gimana? Beda ya. Menyampaikan pesan dengan ngomelin itu berbeda. Ya. Nah, Yeremia dan Yesaya itu adalah nabi besar, diberi tugas oleh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan untuk mengatakan kepada bangsa Israel, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Hanya segelintir orang yang bertobat berpuluh-puluh tahun. Bayangkan, memberitahu, mengajarkan, menasihati orang berpuluh-puluh tahun tapi tidak ada perubahan, bahkan teraniaya. Saudara pernah mendengar kisah Musa ketika Musa menolong memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan menuju tanah Mesir? Bukannya berterima kasih kepada Musa, malah Musa dioncok. Saudara baca kisah Alkitab tentang kehidupan Musa. Musa yang ditunjuk Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, yang tadinya tidak ada makanan, ada roti mana. Yang tadinya belum makan roti dok, makanya ada burung puyuh, ya, ada daging, saudara. Giliran ada daging kemarau, ya kan? Ada roti kemarau, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Cuma disuruh ngambil seperlunya untuk hari ini, yang kemarau ini, yang serakah ini, yang rakus ini ngambilnya lebih dari porsinya. Maka yang terjadi pelanggaran itu ketika sisa makanan sampai esok harinya basi. Disuruh ngambil fresh loh. Tiap hari Tuhan menyediakan berkat yang baru. Ratapan 3 ayat 22 berbunyi apa? Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari.
Nah, kalau Tuhan menyediakan baru setiap hari, kenapa mau menyediakan stok yang basi? Ya kan? Kalau besok dikasih yang baru, ya ini cukup aja lah. Ya kan? Nah, ini rancangan Tuhan supaya keadaanmu baik. Mungkin hari ini ada yang sudah baik, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang baik, saudara. Ya kan? Mungkin hari ini kita sedang surplus, mungkin hari ini kita sedang cukup, hari ini sedang minus. Tapi Tuhan mau keadaanmu baik. Tuhan mau keadaanmu tercukupi, terpelihara, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kalau terjadi kekurangan, terjadi sesuatu yang kurang baik, apa yang harus kita kerjakan? Kalau guru sekolah minggu mengajarkan kepada anak sekolah minggu, ada 4 huruf. Mana Bu Guru? Bu Ika, ada 4 huruf. Yang pertama T, yang kedua A, yang ketiga A, yang keempat T. T-A-I, kok T-A-I? T-A-A-T namanya taat. Loh, Alkitab ngomong berulang-ulang, tapi banyak orang Kristen tidak percaya. Diulang-ulang terus, bosenin Pak. Ya, kemarin saya baru ngotbahin pendeta-pendeta, ada mau saksinya. Mau khotbah di gereja sendiri maupun di gereja lain sama saja. Coba ya. Betul kan? Bukannya dia jujur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesama hamba Tuhan, sesama pendeta itu harusnya saling mengasihi, bukan saling memusuhi. Apalagi saling menyakiti. Begitu juga kita sesama umat Tuhan harusnya juga saling mengasihi. Karena perintah yang baru yang diberikan oleh Yesus adalah saling mengasihi. Gak ada perintah yang terbaru. Firman Tuhan tidak boleh ditambah-tambahin. Kalau ada, Tuhan bicara padaku, yang tidak sama, tidak ada dalam Alkitab, dia penyesat. Mungkin di karang-karang itu sudah baca Alkitab dulu terus disadur, saudara. Banyak penyesat-penyesat hari ini, ya kan? Kenapa? Karena merasa kalau dia mendengar suara Tuhan, dia itu hebat, ya kan? Tuhan bicara padaku, kamu harus begini. Padahal di Alkitab sudah ada, tinggal baca aja. Firman Tuhan berkata, alamatnya jelas, ada di mana. Jangan ketika masuk dalam ruang kamar tertutup, Tuhan tiba-tiba ngomong, hati-hati. Ya, ada banyak orang yang mengklaim kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dia adalah Musa, dia menganggap dia adalah Yeremia, dia menganggap dia Yesaya, saudaraku. Tapi percayalah bahwa dengan dengaran akan firman Tuhan menimbulkan ketaatan. Sebenarnya dalam Alkitab, kata seorang pakar bahwa Alkitab tidak menuliskan kata taat. Kalau di dalam Alkitab ada kata taat, ada kata obey, trust, itu berasal dari kata mendengar. Katakan mendengar. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalimat pertama, dengarlah, saudara. Nah, ini yang namanya Sema Israel. Sema Israel itu
memperdengarkan firman Tuhan sampai ada rema. Ya kan? Rema itu apa yang kita dengar tertinggal sedikit dalam pikiran kita, merema. Ya kan? Jadi sema, mendengar, dengarlah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima saya bacakan untuk saudara. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Diulang lagi, tidak ada firman yang baru. Saudara mungkin bosan. Ya. Gak ada khotbah yang lain gitu. Oh yang lain minta yang kayak apa? Apa yang kuperintahkan kepada pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Artinya apa? Firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang tiap hari. Sampai apa? Sampai menjadi kelakuan. Ya. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau duduk di rumah ngapain? Main HP, main game, PK. Ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, di dalam mobil ngapain? Di dalam kendaraan ngapain? Ketika dibonceng ngapain? Saudaraku yang dikasih hari ini ada banyak orang yang tidak mengajari anak-anaknya dalam hal ketika melakukan sesuatu di dalam sebuah perjalanan. Dibonceng pun masih main HP, saudaraku. Di lampu merah pun masih scrolling. Percaya tidak percaya, saudara berhenti di lampu merah ketika melihat anak-anak remaja itu berhenti HP di dalam dashboard. Lampu merah berhenti, langsung ambil HP scrolling. Seingat saya dulu, yang tidak lekang, tidak lepas dari HP itu adalah pebisnis, bisnismen, orang yang punya pekerjaan banyak. Sehingga pesan penting itu harus segera dibaca. Kalau tidak profit, tidak mengalami keuntungan. Hari-hari ini banyak bisnismen di jalanan. Halo, ya. Ada banyak waktu hanya digunakan untuk scrolling tanpa ada yang lengket di sini, sehingga kehidupan kita dipengaruhi oleh HP kita. Yang jadi adalah bukan apa yang bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga otak kita panas. Bapak Ibu percaya tidak percaya? Siapa yang tadi malam scrolling Facebook sampai jam 3? Malam minggu gak tidur, ya. Saya kan memang tidurnya pagi-pagi, jam 4 baru tidur, ya. Mungkin jam 4:30 baru tidur. Saya pantau, wah, mempersiapkan dengan scrolling Facebook. Jam 2, jam 3, setengah 4, subuh-subuh, sampai sahur belum tidur. Masih on the track on Facebook. Saudaraku ya, kalau pendetanya nggak bermedia sosial, kalau pendetanya bukan konten kreator, ya nggak tahu hal-hal yang kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, ya. Hari ini kita mau lihat, saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring. Dalam kamar pun ngapain aja? Oh, langsung tidur? Enggak. Coba ya.
Langsung tidur? Oh enggak lah ya. Oh iya, tahu lah ya. Dan apabila engkau bangun dalam tempat tidur, mau tidur ngapain, mau bangun ngapain? Ya, saudaraku, anjing aja bisa dilatih, burung aja bisa dilatih. Saya punya emprit yang tadinya ada 8 apa berapa, sekarang tinggal 4. Kabur satu-satu. Saya ultimatum, udah kalau kamu mau kabur aja, kalau mau lepas ya. Emang enak ngopenin kamu, saya kasih makan tiap hari, beli 1 botol itu 10.000 saudaraku, pakan manuk itu, ya kan? Terus tiap hari harus kasih makan, pagi dan sore, harus kasih minum air untuk mandi dia. Burung emprit sudah nggak ada untungnya, dijual nggak laku, belinya aja cuma 2.000. Ya, setiap pagi, ya. Saya datangi dia, selamat pagi gitu. Burung emprit, selamat pagi. Wah, dia langsung pencilaan sudah. Ya. Itu hanya emprit. Tapi saya coba ngajak komunikasi dengan dia. Mungkin saya udah gila kali ya. Ya, selamat pagi. Baru selamat pagi itu kebiasaan saya kasih makan itu emprit. Tapi ketika saya ngomong selamat pagi, nggak kasih makan, dia dong gitu saudara. Jadi ada komunikasi yang terbangun. Burung aja, hewan emprit aja bisa kita ajak komunikasi. Masa sih orang nggak bisa kita ajak komunikasi? Apalagi anak kita, saudara. Ya. Nah, ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Pergelangan tangan sebagai ikat janji, ada di dahi itu sebagai apa? Pengingat, tanda seumur hidup. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kebiasaan kami, saya dan istri itu sering mencatat firman Tuhan. Itu kalau isi saya di dalam kertas, ditaruh, ditempel di tembok. Jadi ketika tidur baca, ya. Kalau ketika keluar, baca, ya kan, ditempel di pintu-pintu, ditempel di dinding-dinding. Yang ditempel itu firman Tuhan, saudara. Ya kan? Kenapa? Saudara sudah mulai malas bawa Alkitab. Kalau mau jujur, orang Kristen hari ini sudah mulai malas bawa Alkitab. Kapan bacanya di HP? HP-nya aja isinya Facebook, TikTok, Instagram, toh bukan Alkitab yang dibuka. Seberapa banyak orang Kristen di sini, ya kan, yang HP-nya ada Alkitabnya. Jadi HP suci, bukan kitab suci lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dengarlah hai orang Israel, jadilah pelaku firman. Solusi untuk dapat pemeliharaan Tuhan, ya. Ini sebenarnya nggak bagus juga, formula seperti ini nggak bagus juga, karena saya sudah melakukannya, Pak, ternyata kok nggak dapat apa-apa. Saya sudah setia loh, Pak, ternyata saya diselingkuhin. Saya sudah bekerja keras loh, Pak, tapi ternyata hasilnya kok nggak seberapa. Jadi formulanya gagal. Kunci sukses adalah kerja. Salah. Yang kerja keras belum tentu sukses kok. Iya kan? Kalau kunci sukses itu kerja keras, orang yang kerja keras bangun pagi sampai malam kerja harusnya juga sukses. Tapi berapa persen yang sukses? Berapa persen? Loh? Konsentrasinya bukan ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hasil dari mendengar timbullah ketaatan, saudara tadi. Oke. Masih di situ lagi ya? Udah ganti saja
Kenapa sibuk di situ? Dan oke. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ya. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, menuruti, melakukan, perhatikan perintah ini, perhatikan firman Tuhan ini, menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalau kita nggak segera melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, waktu kita terbatas, saudara. Saudara yakin mau umurnya panjang sampai 80 kayak Pak Kuncoro, Engkonge, 84 ya Pak, 84 tahun, kadang-kadang, ya, 80 lebih, ya kan? Adakah yang punya cita-cita umur panjang? Seberapa panjang Pak sampingnya On, sampingnya Pak On, sama namanya? Ya. Hah? 70. Hah? Umurnya 69. Masih mau diperpanjang lagi berapa tahun Pak? Kira-kira Pak? Kan banyak orang ketika ulang tahun minta doanya panjang umurnya, panjang sekali gitu kan. Mau diperpanjang, mau berapa tahun? Sudah hampir 70. Ya. Kalau bisa Pak, lebih lama lagi. Mau kayak Pak Kuncoro? Nggak bisa kemana-mana, ya kan? Kalau nggak diajak, kalau nggak diantar. 84 tahun, ya kan? Tapi beruntung Pak Kuncoro sehat, masih setiap minggu pagi makan mie goreng. Auca ya. Makan mie goreng, minumnya es teh manis, ya kan? Masih bisa minum manis, ya kan? Umur 84. Ada pantangan, ya. Cuma kelemahannya gak bisa jalan-jalan sendiri. Mas Unggul mau umur 80. Lah, tolonglah anterin papa lah. Mau? Loh, makanya yang terbaik, Tuhan itu sudah memberikan rancangan yang terbaik. Kuncinya cuma satu, taat. Sudah punya nih, kata-kata taat. Nah, di sini menuruti apa yang tertulis, makanya diulang-ulang sampai hafal. Wong yang hafal pun nggak menurutinya, apalagi nggak hafal. Alamannya di mana tadi? Judul minggu kemarin khotbahnya apa ya? Apa kemarin? Lihat kan? Gitu mau minta yang baru, firman yang baru. Lah ya aneh ya, yang kemarin aja nggak ingat, apalagi ditambah yang baru. Ya, nah, sudah tuh yang dikasih Tuhan. Oke, sampai di sini sema mendengar. Sema Israel itu artinya sema itu mendengar. Ya. Ketika mendengar, maka di sini yang akan terjadi, saudaraku. Ya, ketaatan itu muncul dari pertama mendengar. Setelah mendengar, orang merespon. Tahu respon? Respon apa loh? Nah, susah kan? Ya. Ketika seseorang sudah mendengar, langkah yang kedua adalah respon, merespon, menanggapi, ya kan? Ketika sudah merespon, timbullah responsibility. Kebagusan responsibility. Ya, apa namanya, Mas ya? Responsibility. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu berhenti sampai di sini, bukan di sana. Mas Unggul pasti tak mendengar
materi ini ya, sudah pernah mendengar ya. Responsibility, hukum bagi pria sejati. Tanggung jawab berhenti sampai di sini, bukan di sana. Ya. Nah, setelah tanggung jawab, maka akan menjadi perilaku yang disebut dengan pelaku firman. Itulah konsep ketaatan. Ya, ketaatan itu simpel, saudaraku. Kita mendengar, apa yang kita dengar kita respon dengan baik. Ya, setelah kita respon dengan baik, kita ambil tanggung jawab. Nah, kalau ambil tanggung jawab itu kita lakukan terus-menerus, maka kita akan menjadi pelaku firman. Kalau ini yang terjadi, saudaraku, penggenapan firman Tuhan itu akan terjadi. Ya. Ayat yang gak usah dibuka loh, nanti susah banget. Sebentar, saudaraku. Saudara cari di situ nanti di rumah dan nanti baca Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Supaya apa? Baik keadaanmu. Nah, saudaraku, wong diajak baik itu susah. Tapi kalau diajak jahat itu gampang. Padahal jahat itu modalnya besar. Ya, jahat itu modalnya besar. Kalau ada baik itu modalnya kecil sebenarnya. Tapi susah, saudara. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke Alkitab kita. Alkitab kita belum berubah, Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, saudara baca kitab Kejadian, firman Tuhannya diulang-ulang. Ya kan? Baca kitab Keluaran, itu narasi cerita perjalanan bangsa Israel. Nanti saudara baca kitab Imamat, itu isinya cuma peraturan-peraturan yang diulang-ulang. Ya kan? Korban-korban persembahan. Nanti masuk ke Bilangan, itu isinya sensus. Ya kan? Penghitungan cacat jiwa. Nanti giliran masuk ke kitab Ulangan, isinya ulangan dari yang sudah-sudah, dibicarakan ulang-ulang. Ya kan? Bob bosenin Bob. Bob bosenin Bob. Diulang-ulang aja gak dilakukan sama orang Israel waktu itu. Apalagi gak diulang-ulang, saudara. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah mendengar, maka akan terjadi iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita respon dengan baik, terus kita ambil tanggung jawab dan kita lakukan rutin. Kita lakukan rutinitas atau rutin. Yang bagus yang mana ini? Kita lakukan rutin atau kita lakukan rutinitas? Kita biasakan tiap-tiap hari untuk merespon firman Tuhan dengan baik, menjadi sebuah tindakan, maka akan timbul namanya iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Kalau kita nggak mau dengar firman, makanya diulang-ulang sampai melekat, saudara. Itu yang namanya brainwash, cuci otak. Jadi pikiran-pikiran kita itu harus dicuci otak, ya, dengan firman Tuhan. Nah, biasanya kalau nyuci otaknya kesalah, keblinger,
yang jadi juga peblinger, saudaraku. Nah, ada banyak orang dicuci otak oleh firman-firman yang disampaikan oleh orang-orang yang gak jelas. Saya pendeta, saya sekolah, diajak jemaat biasa. Ayo Pak, ikut persekutuan sini Pak. Ini pembicaranya bagus. Emang aku gak sekolah apa? Oh, temanya bagus Pak. Apa temanya? Apakah Alkitab memperbolehkan bercerai? Ngajari pendeta tentang perceraian. Yang ngajakku sudah bercerai. Ya, Pak ikut di situ ya. Persekutuan reform. Enggak. Hati-hati nanti keluar dari situ jadi pemberontak. Nanti masuk ke gereja sini, oh salah, menurut pendetanya dari Jakarta begini. Banyak pemberontak-pemberontak yang dibawa dari luar, saudara. Yang ngajak, masa pendeta dikomselin sama jemaat biasa? Enggak lucu kan? Ya Mak, ya Mak. Jangan sampai salah brainwash, saudara. Jangan sampai salah cuci otak. Cuci otak gini, Mbak Suci masih ingat Mazmur 37 ayat 4? Ya, cuci otak pakai ayat itu, saudara. Bergembiralah karena Tuhan. Apapun keadaannya tetap bergembira karena Tuhan. Apapun saya tahu Tuhan baik, bergembiralah karena Tuhan. Ketika engkau dalam kekurangan, bergembiralah karena pandang Tuhan. Berkat itu baru setiap hari, setiap pagi, saudara. Ketika kau sedang malas, bergembira. Gak jadi malas. Mau malas tinggal Tuhan. Oh Tuhan, maaf gitu kan. Pernah gak ngomong kayak gitu, canda sama Tuhan kayak gitu? Maaf Tuhan, aku sebenarnya lagi kesal banget hari ini sama dia gitu kan. Tapi ya sudahlah Tuhan, aku mau ikut kau saja. Ya kan? Nah, itu iman, saudara, pelaku firman. Oke, bukan hanya sekedar mengumpul informasi. Ya, khotbah pendeta ini bagus, khotbah pendeta ini bagus, khotbah pendeta ini dikumpulkan, saudaraku. Bikin story, ya kan? Dibikinkan story yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, yang tidak mengubah kebiasaan kita. Biasanya yang dikumpulkan itu tidak mengubah kebiasaan kita, yang hanya memuaskan pikiran kita. Senang aku mendengar khotbah ini cocok banget untuk dia. Pengumpul informasi, bukan pelaku firman. Kalau pelaku firman itu gini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Pujilah Tuhan, hai bersorak-soraklah. Story-nya begitu, Bapak Ibu. Pujilah Tuhan, hai jiwa, bersorak-sorak. Itu story. Tapi ketika ibadah kok enggak ya? Belum sampai jadi iman, belum sampai menjadi pelaku perilaku, baru sebatas story WA. Ya, ampuni saudaramu, itu baru sebuah status di WhatsApp, tapi masih menyimpan luka dengan orang, ya kan? Sekali lagi Bapak Ibu, hidup kita itu hidupku menggenapi firman-Mu. Nah itu pelaku firman, saudara. Fokus hidup orang Kristen harusnya sampai ke situ. Tidak melenceng ke kanan hanya untuk memuaskan emosi kita, memuaskan pengetahuan kita. Bukan hanya sekedar pengumpul informasi tentang firman Tuhan sebagai pengetahuan, tetapi menjadi pelaku firman. Kalau itu yang terjadi, maka Tuhan tidak segan-segan memerintahkan berkatnya dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya seringkali 2 tahun terakhir ini ketika kasih berkat ke Mbak Suci nolak. Udah Mak, udah ada, ya.
Padahal saudaraku, itu ladang ketika kita mau menabur berkat ke orang lain, kita sedang menabur benih. Tapi ketika tertolak, bagaimana saya caranya bisa memberkati, ya kan? Ngasih aja sulit. Maka pada yang lain, Mas Rian, Mas Rian, oke baik, kan? Ya nggak mau cari yang lain. Oh ya, nggak mau cari yang lain, ya. Nah, saudaraku yang dikasih, saya tahu ketika belajar untuk menabur benih itu memang pertamanya berat karena kehilangan. Ada sesuatu yang kurang. Tapi saya tahu selama apa yang kutabur itu menjadi kurang, tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata aku tidak kekurangan. Berarti benihnya itu tumbuh, ya kan? Sampai saya tulis, siapa ya yang memberkati aku tanpa ada suara, gitu kan? Terheran-heran sekarang, tanpa ada nama. Siapa ya? Bingung. Ya sudahlah, terima kasih Tuhan. Coba bisa bilang gitu, saudara. Nah, itulah kita belajar hidup bukan sebatas pengetahuan firman, tapi kita melakukan firman. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yakobus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bapak Ibu kalau memberikan perintah kepada anak kita, Pak Titik memberikan perintah pada Olin, ya kan? Tapi Olin walaupun ada di depannya, ya, dia mendengar tapi tidak melakukannya. Maka apa yang akan dilakukan Mbak Titik berikutnya? Marah. Terus setelah itu panjang ya ceritanya, kayak kereta ya. Sampai sore nanti pulang sekolah diomong lagi gitu ya. Ya, diulang, ulang. Dengan tujuan supaya apa? Mendengarkan dengan baik. Itu artinya responsibility pelaku. Melakukan. Ya. Kalau tidak melakukan marah. Coba kalau Mbak Titi jadi Tuhan, kira-kira Olin selamat enggak? Tercukupi enggak? Kebutuhannya tercukupi enggak? Ma, Bu, gitu. Aku pengen ini. Jawabnya Bu Titi apa? Hah? Berdoa dulu. Enggak, seandainya Mbak Titi itu Tuhan, apa kira-kira? Seandainya Mbak Titi itu Tuhan, ketika Olin ya minta kayak gitu, Ma, ini ada baju bagus di Shopee, gitu kan? Atau jawabnya apa? Kasih. Hah? Dikasih. Loh, kan tadi nggak melakukan sesuatu hal, tetap dikasih. Kalau maksa manis-manis kasih. Tapi dia tetap males, tetap nggak mau melakukan, nggak mendengarkan apa yang Mbak Titi perintahkan. Masih mau dikabulkan? Kasih Tuhan luar biasa. Karena Tuhan maha kasih. Karena Tuhan maha kasih. Terus yang kurang ngajar dijarnya baik? Iya. Ah, itu kasih nenek. Kasih seorang nenek, kasih seorang kakek, itu biasanya udahlah anak kecil, ya kan? Nah repot kalau anakmu tinggal dengan nenek, di rumah dilarang sama neneknya, oke,
gak ada mamamu. Oke, ya. Apalagi sama kakek. Ayo cu kita jalan beli es krim, gitu kan? Padahal di rumah dilarang makan es krim. Agak apa-apa sekali-kali ya. Iya kan? Itu kasih seorang kakek dan nenek, tapi kasih Allah nggak kayak gitu. Karena kasih Allah tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Baik. Belum puas kayaknya tante ini. Ya, Mazmur 149. Bisa buka cepat kalau Mazmur 149 ayat 1. Ting. Sawener. Kelas berapa lo? Kelas berapa? Kelas 3 SMP bro, udah 3 tahun belajar laptop ya. 149 loh. Loh ini lu gak dengar-dengaran, gak sema. Sema loh, sema. Mendengar dengan baik, fokus. Haleluya. Kok salah ya? Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang. Oh ternyata keliru loh, nggak di situ. Oke. 146 loh. Oh salah. Belum loh. Ternyata harus pakai kecanggihan saudaraku supaya biar cepat. Saudaraku, kalau saudara punya orang tua seperti ini, kira-kira gimana rasanya? Aduh lama banget tunggunya gitu kan. Ya. Nah, kita ingin semua serba cepat, tetapi tidak bisa cepat, ya. Sebut kata tulus. Baik. Ini ayat yang sudah saya ajarkan berulang-ulang, saudara. Tidak ada hal yang baru. Ternyata Mazmur 73, sorry loh, kepanjang. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini bersyarat dah. Bagi mereka yang tulus hatinya. Kalau nggak tulus, Allah tetap baik. Coba perhatikan kalimatnya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Berarti ini bersyarat bukan? Ya. Berarti kalau sudah nempel dengan Tuhan ya harus tulus. Kalau nempel dengan Tuhan ya harus bersih. Tapi kalau tetap kotor, kalau oleh tetap kotor, permintaanmu apakah akan dikabulkan sama ibumu? Enggak kan? Ya. Makanya ya mungkin dikabulkan, tapi ada tambahannya kalimat. Makanya ya nurut sama mama, gitu kan? Besok-besok kalau minta lagi, kalau nggak nurut nggak saya belikan. Pasti begitu. Iya kan? Nah, ada syaratnya saudaraku. Ya, berkat itu bersyarat. Saudara, ini berkat itu bersyarat. Allah itu baik. Tapi, nah kan, di situ mereka yang tulus hatinya. Jadi memahami konsep kasih Allah bukan berarti memukul rata semua kelakuan kita.
Nah kalau memukul rata kan, ya ampun, nggak lebih baik enak jadi orang jahat yang ngapain diberkati juga, betul tidak? Jadi orang baik nggak diberkati, jadi orang jahat diberkati, mending jadi orang jahat aja diberkati karena kasih Allah. Ayo kan, nggak ada bedanya toh. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar ke Alkitab lagi, kembali ke semula loh. Baik saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini seperti ngajar anak sekolah minggu, ya. Ayatnya Roma 8 ayat 20. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lah kalau nggak mengasihi, nggak merespon dengan baik kasih Tuhan itu, masa akan disuplai terus? Kira-kira akan disuplai terus nggak, Mas Dian? Mas Dian sudah mengasihi ben-ben, ya kan? Beda loh, mengasihi anak dengan mengasihi pasangan itu beda. Kasih yang utama kasih kepada pasangan. Selain yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada pasangan, dan turun kepada anak. Jadi kasih kepada pasangan jangan digeser oleh kasih kepada anak. Nanti pasanganmu cemburu. Ya, mentang-mentang gue apa? Mainan baru, aku gak tahu diopeni gitu kan. Kenyataannya begitu. Kenyataan begitu ya. Nerima ya. Baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan, tidak ada rancangan kecelakaan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita mau hidupku menggenapi firman, menggenapi rencana Allah? Berarti ada sesuatu yang dikerjakan. Kalau hidup kita menggenapi rencana Allah, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Loh, yang digenapi apanya? Ya kan? Saudaraku, ini baik-baik ya. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, ini saya ulang-ulang. Walaupun saya ngambil dari catatannya Yesaya. Mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kalau begitu Allah gak adil dong. Tuhan gak adil dong. Yang dikasih cuma yang mengasihi Dia. Loh, yang dikasih kan yang dekat. Apakah yang jauh juga akan dikasih? Kasih Pak, transfer. Iya. Sekarang faktor kedekatan itu penting. Ya, faktor kedekatan itu penting karena yang dekat dia yang akan mempengaruhi kehidupannya, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan dipengaruhi oleh Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan semakin jauh dari rancangan Tuhan. Karena kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan itu melakukan pekerjaan baik. Kalau saudara baca Efesus pasal yang kedua ayat ke-10, pekerjaan baik. Jadi tidak boleh nganggur, saudara. Kalau nganggur berusaha cari-cari kerjaan. Ya kan? Kalau nganggur berusahalah cari-cari kerjaan supaya tidak kelihatan nganggur. Karena jalan berkat kalau kita melakukan pekerjaan. Makanya kalau sedikit nganggur, pura-pura kerja. Kayak gitu, saudara. Tapi ya beneran kerjanya, bukan pura-pura. Jangan kita ya. Kalau pura-pura nanti salah semua gitu kan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
takut akan Tuhan. Saudara baca nanti PR pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai habis. Ya, takut akan Tuhan, takut akan Allah supaya baik keadaanmu. Nanti saudara akan menemukan kata supaya baik keadaanmu selain di pasal yang ke-10. Ya, baik keadaanmu itu maksudnya sejahtera terpelihara. Sejahtera terpelihara. Kalau dunia sedang goncang, kalau terjadi ancaman besar, saudara mau lari kemana? Kalau tiba-tiba perusahaan yang tempat kita kerja tutup misalnya, kita mau ngapain? Sementara makan harus tetap berjalan, bayar SPP anak, bayar sekolah, bayar gojek masih terus berjalan. Kita mau ke mana? Kalau dunia perdagangan sedang tidak baik-baik saja, pelaku usaha mau kemana? Hari-hari ini Bapak Ibu, semalam saya baca CCTV Alfamart. Setannya pada keluar yang dikeluar. Iya kan? CCTV Alfamart dekat gor. 3 orang ibu-ibu masuk, dikit nonton ya. Naruh di keranjang. Dikirain gak ada CCTV sudah. Langsung dimasukin di sini. Ya ampun, segede itu Bapak Bambang. Segede itu langsung dimasukin. Sudah tahu Alfamart Indomaret penuh dengan CCTV, berani-beraninya. Ya kan? Demi apa coba? Demi untuk makan bersama. Bu, iya nggak ada makanan, enggak apa-apa lah. Ya, masih ada dong gandum. Itu baru kemarin Bapak Ibu. Bukan berita basi, baru kemarin. Kenapa? Sudah tidak takut lagi akan Tuhan, saudara. Makanya tidak terpelihara sampai harus seperti itu, saudara. Ngempit. Kasih kepada Allah perintah yang utama. Tinggal saudara mau lakukan atau tidak, itu terserah saudara. Saya mengajak saudara merenungkan hal ini. Kita sedang mempersiapkan perjamuan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Apa balasan kita untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini mau menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, di mana kami mengingat ketika Engkau berkorban untuk kami. Kami tahu sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, karena Engkau sungguh mengasihi kami, maka kami ada sampai hari ini. Berkati setiap umat Tuhan yang menikmati perjamuan Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan menolongnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah ambil gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah.
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, mari kita sama-sama bagi. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan. Yang sudah saya terima di awal bulan Maret. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Tetap satu nada, ajarkanlah itu berulang-ulang sampai menjadi pelaku. Mazmur 143 ayat 10. Ada yang mendapatkan hal yang lain? 3 orang. Saya mendapatkan Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terpelihara. Terpelihara. Amin. Amin. Yang kedua, Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. pas. Banyak-banyak mendengar apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, kau bisa baca kan? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 pasal yang ke-9. Ya, 11. karena Allah sudah mengasihi, respon kita haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Sebelum kita menikmatinya, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terima dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur kita di atas kepala.
Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kau akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, minumlah. Haleluya. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dan tetap mengasihi Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat firman-Mu ini, kiranya dapat merema di setiap kehidupan kami, supaya kami dapat mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan dari apa yang kami punya, kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiap langkah. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh dan langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tinggal di rumah Bapa surga yang takkan. Mari Bapak Ibu kita bangkit diri, kita nyanyikan sama-sama. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tinggal di rumah Bapa surga yang takkan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Siang. Kita kencot nih, tanda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pengumuman dari pemuda. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jemaat sekalian, kami mohon dukungannya dan doa. Kami minggu depan mau aksi bakti sosial lagi, bagi-bagi takjil untuk yang lewat di depan gereja. Jadi kami mohon doa dan supportnya. Kami akan laksanakan hari minggu depan tanggal 8 pukul jam 4 sore. Begitu saja. Kami bersyukur, ini wujud syukur kami untuk sesama kami. Begitu saja. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk rencana anak-anak kita supaya apa? Belajar menabur benih
kepada orang-orang yang tidak dikenal. Bukan hanya karena mengenalnya, tapi karena yang tidak dikenal. Itulah yang perlu kita taburi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau mendengarkan hal ini. Kami berdoa buat anak-anak mudamu di tempat ini yang tidak banyak, yang tidak punya uang banyak, tapi punya rasa untuk belajar, mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan menaruh iman yang lebih besar lagi, supaya latihan-latihan kecil ini ke depan membuat imannya semakin diperkuat, dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau mempercayakan perkara yang lebih besar, Engkau akan memberikan modal yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat Tuhan yang hadir hari ini. Berkat yang baru setiap hari, setiap pagi Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati pasanganmu, rumah tanggamu, keluarga dan anak-anak, bahkan seisi rumahmu, dengan berkat yang baru dalam kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya, pemeliharaan